Filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara. 1. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan teladan. 2. Ing madya mangun karso, di tengah membangun kemauan atau semangat. 3. Tuturi handayani, di belakang memberi dukungan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ketika mengambil sebuah keputusan harus mampu memberikan teladan bagi yang dipimpinnya. Sebagai wujud dari ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Selain memberi teladan, seorang pemimpin pembelajaran juga harus tetap membangun semangat sebagai wujud ing madya mangun karso, di tengah membangun prakarsa atau semangat, dan tuturi handayani, dari belakang memberi dorongan atau dukungan demi terciptanya sebuah lingkungan yang nyaman dengan pengambilan keputusan yang berdampak positif. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil suatu keputusan. Sebagai pendidik, tentunya kita memiliki nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita yang kita yakini dan menjadi dasar dalam hidup kita, terutama setelah kita mengikuti guru penggerak ini. Kita kembali berefleksi di mana nilai-nilai yang kita miliki yang sudah ada semakin diperkuat. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Keseluruhan nilai-nilai ini mempengaruhi kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Dalam konteks kegiatan terbimbing yang kita lakukan, yaitu coaching, menjadi salah satu proses penuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Proses coaching merupakan proses untuk mengaplikasi kerja otak murid dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Dapat membuat murid melakukan metakognisi. Selain itu juga pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching membuat murid-murid lebih berpikir kritis dan mendalam, yang akhirnya murid dapat menentukan potensi dan mengembangkan dirinya. Dengan memahami proses coaching, pendidik juga dapat mengasah kemampuan dirinya sekaligus menuntun murid dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Setiap orang memiliki nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya dan dapat dijadikan teladan bagi pendidik, kemudian mendasari pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Dalam pengambilan keputusan, seringkali kita terjebak dalam dilema etika. Untuk meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan, maka kita harus selalu berpegang pada nilai-nilai moral dan etika dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan, di mana dasar dari keseluruhannya adalah nilai-nilai yang kita miliki. Pengambilan keputusan yang tepat tentu berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Harapannya, ketika kita mengambil sebuah keputusan, tercipta sebuah lingkungan yang positif. Untuk itu, pengambilan sebuah keputusan tentunya kita menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana untuk memelihara keadaan tersebut perlu pembiasaan-pembiasaan dan praktik baik yang menjadi budaya positif di sekolah. Pengaruh pengambilan keputusan yang tepat dan efektif untuk diri kita sebagai pemimpin pembelajaran akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman,
sehingga keputusan yang kita ambil dapat memberi ruang kepada murid kita agar merdeka dalam belajar, sehingga berdampak positif bagi siswa untuk lebih baik. Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan modul-modul yang sudah dipelajari sebelumnya adalah seluruh modul yang kita pelajari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana kita diarahkan kepada satu titik, yaitu merdeka belajar bagi murid-murid kita. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Salam perubahan.